Jumpa lagi di channel Ajo Sutarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, rahmat serta hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai manusia dan hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Teman-teman sekalian, kita sekarang ada di posisi Tegal. Insya Allah kita akan ke Semarang. Perjalanan ini adalah perjalanan rute antara Tegal dan Semarang, dalam hal ini Banyumanik. Kita sekarang posisi ada di Tegal ke arah Adiwerna, dan kita akan memasuki jalan tol menuju Semarang. Mari teman-teman kita saksikan, kita nikmati perjalanan ini dengan rasa syukur kepada Allah, karena ini semua adalah merupakan karunia kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk pintu tol Tegal Slawi. Langsung kita akan menuju arah Semarang, teman-teman. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam perjalanan ini tentunya kita harus berdoa. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka teman-teman yang jika akan bepergian, seyogianya kita baca doa terlebih dahulu agar Allah selalu memberikan lindungan kepada kita, karena kita sudah bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu, kita dalam perjalanan ini dengan menikmati alam ciptaan Allah serta bersyukur atas apa yang diberikannya, sehingga kita sebagai manusia kiranya untuk selalu berupaya di dalam semua apa yang kita lakukan memiliki nilai ibadah. Karena ibadah itu adalah memang terbagi dua. Ada ibadah mahdhah, yang istilah mahdhah ini adalah bisa diistilahkan dengan kaitannya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Dan juga ibadah yang kedua punya arti hablum minannas, yaitu hubungan antar manusia sesama manusia. Teman-teman sekalian, maka mudah-mudahan perjalanan ini senantiasa dirahmati Allah, memberikan kita inventarisasi atau perbendaharaan pengetahuan tentang alam, sehingga Allah memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa manusia itu bersyukur. Walaupun memang diinformasikan dalam firman Allah, sedikit sekali manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan. Kita sekarang masuk tol Kali Kangkung, teman-teman. Tol Kali Kangkung ini adalah merupakan tol yang kita harus lewati dengan cara mengetap dari kartu e-tol kita dari Jakarta ke Semarang. Maka disinilah ada proses pembayaran. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bahwa manusia adalah salah satu di antara sekian ribu bahkan juta makhluk Allah yang diciptakan. Ada bumi, ada langit, ada binatang, hewan, bahkan malaikat, jin, setan, itu adalah merupakan makhluk Allah. Maka makhluk Allah yang diperintahkan Allah keberadaannya di bumi ini, di dunia, adalah Allah hanya memerintahkan agar manusia dan jin itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi memang tugas dan tanggung jawab kita selama di dunia, kalau kita amati dari ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi
tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka bagi manusia yang tidak berpikir aktivitasnya, berpikir apa yang dia lakukan selama hidup di dunia tidak bernilai ibadah, maka sangat rugi. Karena memang ibadah itu adalah merupakan perintah yang dikhususkan, dilakukan, dilaksanakan oleh manusia dan jin. Nah teman-teman sekalian, kita tahu nggak kalau jin itu ternyata ada yang soleh dan ada yang menentang Allah. Begitu juga manusia, ada yang soleh, mukmin, ada yang menentang Allah, yang biasa kita sebut dengan kenal istilah kafir lah gitu. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk kategori kafir. Nauzubillah min dzalik. Kita menghindar dari sifat-sifat itu teman-teman sekalian. Karena jin juga ada yang saleh, dia tunduk dan patuh kepada Allah, ada juga yang menantang Allah. Begitu juga manusia. Pada saat sejarah terdahulu sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, itu jin mampu untuk ke atas mendekati di mana ada pesan-pesan Allah, wahyu-wahyu Allah. Nah, dengan dia bisa mencuri informasi dari Allah, maka disampaikan ke manusia, disampaikan kepada makhluk-makhluk yang lain, itu justru ditambah-tambah. Satu yang benar ditambah 9 informasi yang salah, yang sesat. Maka disitulah informasi yang salah, yang sesat. Maka disitulah jin, kategori setan, itu adalah musuh kita yang paling nyata. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maka karena setan itu adalah musuh yang paling nyata, kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti hawa nafsu, lepas daripada koridor yang ada, yang telah digariskan oleh Allah. Dan setan tidak suka memang apabila ada hamba Allah, anak cucu Adam, yang kira-kira patuh, tunduk, sami'na wa ata'na atas perintah Allah. Dan memang jin ini yang kafir, kategori setan, selalu berupaya untuk menyesatkan manusia dengan harapan manusia yang disesatkan itu akan menjadi teman di neraka nanti. Nauzubillah min dzalik. Mari teman-teman semua kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semua agar kita selalu dikuatkan iman dan Islam kita, sehingga meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.